Salam tani selalu berinovasi. Ini padi usia sampai saat ini 15 hari. Dan sekarang saya lagi aplikasi kedua. Bahannya yang digunakan itu sama seperti kemarin, Abamectin plus klorpirifos. Dan dimana aplikasi berikutnya saya akan ganti bahannya. Dan maksimal itu untuk penggantian bahan aktif 1-2 kali aplikasi, yang ketiganya ganti bahannya. Jadi jangan satu musim terus-terusan dengan bahan yang sama. Dan itu pun kita melihat lingkungan atau sekitar yang di areal itu menggunakan bahan apa. Dan diusahakan kita bisa berbeda dengan yang mereka gunakan bahannya. Adapun ketika sama, kita harus ada penambahan bahan. Misalkan di tetangga sawah atau umumnya di lingkungan itu menggunakan bahan aktif Abamectin, kita misalkan mau menggunakan sama Abamectin, minimal ada penambahan seperti klorpirifos atau sipermetrin atau banyak lagi yang kontaknya, silahkan. Nah, syukur-syukur bisa berbeda bahannya, itu lebih bagus. Dan berbeda bahan dalam artian kita pilih yang lebih baik, di mana lingkungan itu menggunakan Abamectin kebanyakan. Ya kalau mau dinaikkan silahkan gunakan Emamectin. Nah, ini yang saya gunakan bahannya sama seperti yang kemarin, Abamectin klorpirifos plus nutrisi. Ada tetangga sawah yang sana bahannya sama, karena kemarin minta rekomendasi, saya anjurkan bahan yang sama, malah beli yang merek yang sama tapi tidak menggunakan nutrisi, dan hasilnya juga berbeda. Mungkin nanti saya akan ke sana untuk melihatnya. Saya akan share juga videonya. Dan ini aplikasi ini yang kedua, interval itu 8 hari sama sekarang. Bagusnya itu 7 hari atau 8 hari. Ini sudah normal ya, sudah standar. Dan aplikasi tersebut didorong atau dipertimbangkan dengan kondisi serangan. Dan kebetulan ini serangannya lagi banyak penerbangan. Kemarin saya lihat pas pemupukan, dan ini sudah 3 hari dari pemupukan. Penerbangan yang ada itu kupu-kupu penggerek batang didominasinya. Ada orang tua, ada orang lalat bibit saya lihat. Nah, ini kupu-kupu penggerek batang saya perhatikan itu kebanyakan betinanya yang banyak. Namun ini sudah pada kena ya, tersemprot. Dan kemarin pun hasil aplikasi kemarin sebenarnya masih bisa, itu kan karena sistemik yang saya gunakan masih pada mati hamanya. Cuman ini untuk antisipasi sudah pada nelur kupu-kupunya, dan saya aplikasi lagi untuk mencegah timbulnya sundep. Mending kita menjaga. Nah, ini ciri-cirinya kupu-kupu betina. Mungkin yang sudah tahu ini saya ingatkan, dan yang belum tahu menjadi bahan pengetahuan. Nah, ini banyak nih. Aduh, nggak fokus sih.
Nah, ciri-cirinya di ujung sayap itu ada titiknya, itu yang betina, sedangkan yang jantan di sayapnya itu polos. Ini ada titiknya. Wah, tidak bisa fokus ya. Yang penting tahu aja itu di dalam sayap atau di ujung itu ada titiknya, kanan dan kiri. Itu yang betina. Nah, bisa dipastikan ketika banyak kupu-kupu betina itu banyak telur juga di daun-daun padi. Saya lihat tadi ada beberapa yang sudah nelur. Tapi sudah aplikasi. Nah, ada nih yang sudah nelur. Nah, ini telurnya ya. Nah, kupu-kupu penggerek batang itu ada dua jenis. Ada yang berwarna, yang umum ini ya, yang di sini ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna coklat. Mungkin ada juga yang bergaris. Yaitu yang penting dibedakan dua warna, putih sama coklat. Dari serangannya, yang coklat biasanya lebih bandel. Yang coklat lebih bandel dari yang putih, dan itu pun telurnya. Nah, ini kecil begini. Biasanya ini 120 sampai 150 ekor ulatnya nih ketika menetas. Dan kupu-kupu putih itu dia bisa mencapai 300 ekor ulat ketika menetas. Nah, ini sudah diaplikasikan tadi, tersemprot, sudah gosong. Baru saja ini meresap. Boleh rekan-rekan bisa gunakan penembus ketika ada serangan kupu-kupu atau sudah bertelur di dalam, bukan di dalam, di atas daun, itu bisa gunakan penembus ketika waktu aplikasi. Nah, ini sudah terlihat gosong. Minimal yang terkena aplikasi sudah titik aman. Nah, kelihatan ya sekarang ini ada titiknya begini. Ini betinanya. Sedangkan untuk yang jantan itu polos. Biasanya tidak ada titiknya. Ini nih. Ya, kelihatan ya. Banyak ini penerbangan. Tapi sudah bisa diatasi. Nah, ini baru terkena semprot. Betina kebanyakan yang mati. Jadi bisa dibayangkan kalau satu ekor betina biasanya dia bisa 3 kali bertelur sebelum mati ya, kalau dibiarkan. Nah, itu telur yang pertama. Ini untuk kupu-kupu yang berwarna putih ya, yang putih itu bisa bertelur yang putih 200 sampai 300 butir untuk yang pertama. Yang kedua nelur biasanya dia bisa mencapai 100 atau 150-an. Dan yang ketiga itu kurang dari 100, bisa 75 atau 50 butir. Dan adapun untuk yang coklat itu dia lebih sedikit.
dia biasanya bisa mencapai 200 butir dan menetas mungkin kurang atau sama seperti itu. Dan ketika di lapangan rekan-rekan mengambil telur, dibawa ke rumah dan dimasukkan ke dalam plastik, biasanya terkadang menetasnya bukan ulat semua, ada yang terbang-terbang juga. Nah, itu bagus, berarti di lingkungan itu masih banyak parasitnya. Nah, itu bagus, jadi bukan wereng ya. Jadi dia ketika kupu-kupu bertelur, sejenis serangga lain dia bertelur juga pada telur yang sama, dan telur kupu-kupunya busuk digantikan dengan telur yang lain yang parasitnya itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam tani selalu berinovasi.